Soalnya kan penyebaran agama Islam itu kan berbeda-beda dan tergantung zaman dan kondisi negara tersebut. Kondisi masyarakatnya juga kan masuk. Terus kalau zaman dulu Islam menyebarkan agamanya dengan berperang. Nah, ada perang-perangnya. Nah, tapi seiring berkembangnya zaman, akhirnya ada beberapa agama yang masih melakukan cara tersebut. Peperangan. Ada juga dengan cara yang lebih lembut. Demi kejayaan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Sony Fajar Arif. Dan di depan saya sekarang sudah ada santri yang pokoknya mantap men. Mantap men. Ada Mas Wisnu Luistomo. Mas Wisnu ini kemarin sempat viral nih sama kata-kata terbaiknya yaitu halo guys, kembali dengan saya yang mantap men. Yang mantap men. Yaitu buat vlog sama Pak Erick Thohir. Tapi sebelum bahas itu, kita bahas dulu nih keseharian dari Mas Wisnu Luistomo. Bener ya namanya ya, Mas Wisnu Luistomo? Ya, Mas Wisnu Luistomo. Ya, saya juga minta maaf nih kepada Mas Sony nih kalau nyebutin nama saya tuh susah banget. Iya, agak susah sih emang nyebutnya. Soalnya bapak saya itu dari dulu pasti kalau ngasih nama ke barang-barang atau ke anaknya malah aneh jadi akhirnya. Malah aneh? Malah susah gitu loh disebutnya. Malah susah disebutnya. Tapi pernah nggak nulis nama itu susah sendiri? Enggak, alhamdulillah. Enggak. Tetapi ketika saya mendaftarkan nama saya ke institusi atau mendaftar ke lomba, pasti kalau jadi sertifikatnya Luistomo-nya itu kemungkinan besar salah. Salah? Salah kayak gimana itu? Bisa jadi Suwistomo, Suwistomo, Lusistomo, Susistomo, malah jadi Lowistomo. Lowistomo itu beran udah kayak khas Surabaya banget sih. Lowistomo itu ya. Padahal saya orang Jakarta loh. Padahal orang Jakarta ya. Aduh. Oke, daripada kita ngomongin nama Luistomo yang tadi susah ya, kita bahas keseharian dari Mas Wisnu dulu nih. Keseharian Mas Wisnu di Tebu Ireng itu ngapain aja sih? Keseharian saya tuh sudah ada dari lagu-lagu terdahulu. Lagu-lagu terdahulu? Contohnya? Bangun tidur, ku terus mandi. Enggak dong, kalau saya bangun tidur, ku terus tidur lagi. Tidur lagi? Loh, tapi kan katanya santri terkenal tahajudan, ibadah malam, kok tidur lagi? Karena di sebelum tidur yang kedua, pada saat bangun yang pertama itu saya langsung melaksanakan sholat tahajud. Oh, sholat tahajud. Di tidur yang mau tidur kedua tadi. Pinter banget ya mencari celah ya. Oh iya. Oke. Tapi selain dari ibadah malam dan lain sebagainya ya, ada kegiatan lain nggak sih di Tebu Ireng? Ngaji tentunya. Ngaji? Oh, Mas Wisnu juga aktif ngaji di Tebu Ireng? Ngaji kitab apa aja? Ngaji kitab takrib, kitab kuning, kitab hadis. Oh gitu. Pernah nggak kesulitan dari ngaji itu? Alhamdulillah selama ini lancar. Lancar-lancar aja ya, alhamdulillah. Terus kalau misalkan selain ngaji nih, apalagi kegiatan di Tebu Ireng? Kalau saya, terkhusus saya karena saya suka fotografi sama videografi ya. Akhirnya saya ikut organisasi yang di Tebu Ireng tuh namanya Kopi Ireng. Kopi Ireng? Apa itu? Komunitas Fotografi Tebu Ireng. Oke, bener. Komunitas Fotografi Tebu Ireng. Udah ikut sejak kapan? Sejak saya pertama kali masuk ke sini. Oh, pertama kali masuk langsung ikut Kopi Ireng? Tapi emang awalnya suka dari bidang fotografi tadi itu dari kapan sih? Dari TK. Dari TK? Oh iya? Kok bisa? Soalnya ayah saya dulu itu kan sebagai seorang dinas ya. Iya. Karena ayah saya akhirnya minta ke lembaganya untuk membelikannya kamera. Soalnya beliau juga bosen didokumentasikan, akhirnya beliau yang mendokumentasikan. Oh, karena bosen didokumentasi, akhirnya beliau yang mendokumentasikan. Tapi emang sih, maksudnya kayak agak aneh aja sih. Kayak aku sendiri tuh ya, di seumuran TK itu biasanya mainan kelereng, main layangan. Kamu tambah main kamera udah? Iya, serius? Iya. Tapi nggak pernah berarti main kelereng atau yang lainnya gitu? Pernah dong. Oh, masih pernah tapi seringnya main kamera. Betul. Terus kalau misalkan seumpama waktu kecil itu
Sukanya main kamera. Pernah nggak capek sama kamera sendiri? Pernah. Pernah? Terus apa yang dilakuin? Ditinggalkan kameranya, dijual apa gimana? Enggak, saya kotak-katik kameranya. Kotak-katik kameranya? Sampai pernah suatu hari itu Iya. pas saya terlalu parah ngotak-ngatiknya, Hah? itu lensanya nggak bisa dipasang. Lensa nggak bisa dipasang? Lah terus rusak lah. Pasti. Iya. Akhirnya saya servis dan ya saya nggak boleh main kamera lagi. Itu kamera siapa yang rusak? Kamera bapak saya. Kamera bapak. Ada nggak permintaan maaf untuk bapak? Mungkin pernah merusakkan kamera dulu. Bapak, maafkan anakmu ini yang sangat berdosa telah merusakkan kamera. Semoga dapat kamera baru, Bapak. Ya, Amin. Aduh. Aduh. Tapi kalau udah ngomongin kamera ya berarti suka ngevlog juga. Tukang ngevlog. Nah, dengar-dengar kemarin ngevlog sama Pak Erick Thohir gak sih? Iya, Erick Thohir. Iya, bener itu bener ya? Betul banget. Ini bisa disetelkan nggak videonya ke teman-teman? Vlognya sama Erick Thohir. Aduh. Nah, ini Instagramnya Mas Wisnu nih. Semuanya, kita lagi bareng Bapak Tehir. Bapak Thohir. Ini Pak Eriknya guys. Malu saya kalau ngeliat begini. Malu saya ngeliat ini. Kita berkah. Itu guys Pak Eriknya guys. Oh, itu Pak Erick. Oke guys. Yang edit siapa ini? Kita guys ketemu Pak Erik. Yang edit saya Habis sendiri. ini Sendiri, ngedit sendiri? Soalnya kan sambil belajar-belajar gitu. Ya, belajar ngedit juga. Nah ini dia. Ya Allah malah pindah Pak Eriknya. Guys, kita lari dulu guys, kita kejar. Berarti sempat kehilangan Pak Erick ya waktu ini. Betul. Soalnya kan karena Pak Erik muter-muter ya Ha-ha. karena santri juga mendesak Pak Erik buat minta tanda tangan. Iya. Akhirnya beliau diarahkan sama pengurus buat pengecohan lah istilahnya. Oh gitu. Sampai dicepetin ya videonya ya untuk ngejar Pak Erick ini. Lama. Ini lama ini. Sampai ke Pak Erick. Soalnya kan Makbaro kan besar ya. Nah, Mak Baro besar banget sih, iya. Akhirnya buat muter rotasi. Oh, berarti rotasi ke Mak Baro untuk keluar. Kita ngevlog dulu guys. Kita nge-vlog dulu, guys. Ini ceritanya saya bisa dapat vlog kayak gini tuh awalnya kan saya memang tugas dari Kopirem buat fotoin Erick Thohir ini. Iya. Tapi karena badannya teman-teman santri besar-besar semua Ha. dan saya kecil imut Iya. mungil kayak Iya. gini. Oh, ini ya. Sampai nggak boleh masuk ini ya. Semuanya saya udah pasrah foto, akhirnya saya ikut video vlog aja. Oh, akhirnya nge-vlog aja karena badannya besar-besar. Oh itu tuh di dalam tuh Pak Erik tuh. Ini saya masukin kamera saya nih guys. Sampai dimasukin kameranya ya. Itu nggak takut lecet apa gimana gitu? Enggak, soalnya minjem. Oh, soalnya minjem. Jadi pas nge-vlog ini barang saya full minjem semua. Full minjem semua. Biasanya orang pinjem itu takut loh kalau rusak. Kamu nggak? Oh enggak, karena bukan barang sendiri ya? Iya betul banget. Gak ketemu Erick Thohir guys. Pusing guys. Waduh, ini sempat nyerah nggak? Sempat sudah Ketemu aja dah. pas ketika Bapak Eriknya masuk ke dalam Iya. sekolah, itu saya udah benar-benar putus asa dan Oh gitu. Sini kau ikut. Sini ikut aja. Sini. Oh, kamu bisa masuk ini ya? Karena karena ada Pak Arif Rashid, oh, Pak Arif Rashid. setahu saya direktur dari Bank BSI, Oh gitu. komisaris ya. Komisaris dari Bank BSI yang bantu buat masuk ya akhirnya ya ini ya dibantu masuk ini ya. Ya, dirangkul, dibukain Dirangkul. jalan. Gak datang 2 kali, tapi kesempatan akan selalu datang kepada orang yang selalu mencoba. Waduh, kata-kata bijaknya ya bisa juga Kata ya. hari ini guys, Kata-kata hari ini bisa diulang nggak? Kasih jalan VIP guys. Kesempatan? kesempatan itu tidak akan datang 2 kali, tapi Hah? kesempatan akan selalu datang kepada seorang yang selalu mencoba. Asik, tos Tepat, dulu Tante. bos. Siap. Lanjut. Ketemu Pak Erik. Guys, kita nge-vlog guys. Ketemu Pak Erik beneran. Ketemu beneran akhirnya ya? Iya. Ini pertama kali aku lihat video ini jujur tapi. Cuma emang sih, dengar kemarin sempat rame banget Mas Wisnu ini ya. Dalam musola guys. Sini.
Saya udah nggak nyangka banget bisa sampai sejauh ini. Nggak nyangka banget bisa sejauh ini. Deg-degan gak rasanya? Oh itu copot itu jantung. Udah copot jantungnya. Erick Thohir. Waduh. Tapi dideketin sama Pak Erick akhirnya. Pak Erick yang deket ya. Kita doain aja semoga Bapak Erick Thohir ini jadi presiden. Jadi wakil presiden. Wakil presiden. Soalnya wakil presiden. Oh, yang ditahu waktu itu presiden gitu ya. Karena Soalnya kan saya kurang ikut juga di bidang politik. Ya pokoknya ya tahu Erick Thohir gitu aja ya. rumah saya Jakarta Pak Erick. Enggak. Gimana bilang G-nya? Enggak. Oh my god guys. Oke, ini dia Pak Erick Thohir ya guys ya. Kesampean. Oke. Ayo apa? Sebagai calon wakil presiden. Aduh. Tapi aduh ya guys ya, apa kalau boleh di pause sebentar ya. Agar semua umat Eh, kita menjadi sekarang kan udah jelas ya, maksudnya disclaimer aja buat penonton, untuk wakilnya kan bukan Pak Erick Thohir kan ya. Udah jelas kan sekarang wakilnya siapa aja ya. Kayak Pak Ganjar sama Pak Mahfud, terus Pak siapa? Prabowo sama Ini Gibran ya, dan lain sebagainya. Ya seperti itulah. Oke, dilanjut. baik dan makin baik. Amin. Sehingga tidak jadi buih tapi jadi ombak. Oke, amin. Setuju? Setuju dong. Tapi pendidikan nomor Satu. dan didasari oleh Agama. dan akhlak. Akhlak. Itu yang dibawa Pak Erick aksinya ngomong akhlak ya, cuma kepikirannya agama. Agama, Saking dredegnya itu. yang lain juga pas ngomong agama semua malah ngikutin ya. Lalu saya merasa itu benar agama. Iya. Dan ternyata diulangi pertanyaan udah saya. Apaan tuh? Apaan tuh? Jadi yang ada di kepala Pak Erick ini apa? Semoga saya habis ini jadi kayak Pak Erick ya guys ya. Jadi wakil presiden. Amin. Saya lunaskan utang Indonesia. Waduh, Saya hilangkan koruptor-koruptor itu ada. waduh. Gak bahaya tau. Jangan dong ini. Pak Erick masih jalan guys. Udah 6 menit aja nih saya vlog nih. Sini bareng ibu-ibu semuanya ya. Oke. Oke, mungkin cukup ya sampai sini aja ya kayaknya videonya ya. Halo. Halo guys, kita bersama Mbak Samara di Ini sini. udah Halo Mbak. sampai akhir ya ketemu sama Pak Eriknya ya. Setelah itu udah nggak ketemu lagi ya di sini. Ini juga ada bertemu sama apa namanya aktivis perempuan. Oh, ini aktivis perempuan. Mbak Samara ini aktivis perempuan. Oke, apa kesan-kesan Mbak Asmara dan pesan-pesan Mbak Asmara? Dulunya tahu saya Nah. sebagai juru bicaranya Pak Jokowi sama Pak Samara ini Maruf. sampai hati Oh, saya ya. pernah sempat jadi juru bicara Mbak Samara. Mbak Samara. Saya doang. Apa sama semua tapi spesifik. Spesial. Saya ini padahal kalau di pondok itu ya biasa-biasa saja. Tapi ketemu Erick Thohir ini saya menjadi bahagia. Aduh. Pak Erick Thohir ini bagai malaikat di dalam hidupku. Aduh. Dan Malu gak lihat video sendiri? Malu banget ini. Mbak Asmara ini mempunyai Kayak nggak kenal ini siapa ini. Gak kenal ini siapa ini? cinta Erick Perlu Thohir kerasa? sebenarnya. Baru kelas Oh, sekarang. baru kerasa sekarang. Perlu kerasa gitu nggak buat itu muka? Jangan. Oh, jangan. Kita di sini mengawal Pak Erick. Udah selesai nih? Iya. Udah ketemu Pak Eriknya udah selesai? Oke. Setelah ini kan rombongan Pak Erick harus Rotasi ada guys. Kita Acara lagi gitu ya. bertemu. Ya, mungkin bisa di stop dulu namanya videonya. Oke, tadi aku denger-denger juga di sini kan ketemu Pak Erick Thohir ya. Serius, aku mau tanya, itu rasanya gimana sih? Apa bener kayak ketemu malaikat tadi apa gimana sih? Itu rasanya kayak dredeg, Heeh. takut masuk penjara. Karena Kenapa kalau takut masuk saya penjara? Salah ngomong itu, Iya. itu kelilingnya presiden, itu kelilingnya udah polisi semua itu. Udah nggak ada tukang bakso ya di sana ya? Nggak ada Nggak ada tukang bakso. Oh itu beda konteks lagi. Oh, beda konteks lagi itu. Eh, Karena takut banget di situ ya. takut banget tiba-tiba orang tua saya telepon,
Nah, kok kenapa di depan rumahku banyak tukang bakso? Nah, dia udah angkat tangan itu. Aduh, udah dipantau gitu Udah ya, angkat tangan angkat itu. tangan. Tapi kalau misalkan kita kasih rate ya, dari 1 sampai 10, berapa bahagianya ketemu Pak Erick Thohir? 1000. 1000? Lebih dari 10? Iya dong. Wih, Soalnya Pak Erick Thohir ini juga iya. idolanya bapak saya. Kok bisa? Soalnya bapak saya itu kan pecinta bola. Mm-mm. Dan ayah saya juga benar-benar pengen ketemu sosok yang mengurus PSSI gitu. Oh gitu, iya sih ya. Pak Erick Thohir kan aktif di bola ya kalau nggak salah ya. Kalau Wisnu sendiri bisa main bola nggak? Saya boro-boro main bola. Megang bola aja trauma, Mas. Hah? Trauma? Kok bisa trauma? Soalnya pas TK juga, saya kan pernah survei ke masuk SD saya, kelanjutan sekolah. Iya. Kebetulan di SD itu di lapangannya lagi bermain anak kelas 6 SD. Kelas 6 SD main bola futsal. Dan kebetulan kan kalau bola futsal kan itu berat, Iya. keras. Tendang itu bolanya, kena kepala saya, langsung pingsan saya itu. Langsung pingsan? Masuk UKS. Berarti awalnya kerasa nggak mau main bola, nggak bisa main bola karena tadi Ya, sempat itu ada trauma. takut bola. Akhirnya. Oke. Kalau misalkan ketemu Pak Erick Thohir lagi nih, apa yang mau disampaikan ke Pak Erick? Minta kamera. Minta kamera. Coba bilang ke kamera. Pak Erick, boleh dong minta proposal kamera 1 aja. Amin. Yang murah-murah nggak apa-apa deh. Contohnya? R3. R3. Amin. Pak Erick, mohon banget ya. Semoga Pak Erick lihat video ini ya. Amin. Amin. Oke, itu tentang Pak Erick Thohir. Tentang vlognya yang tadi seru banget sih emang. Sampai dia di-share sama beberapa akun Instagram ya kalau nggak salah ya. Terutama sama ya itu Pak Erick Thohirnya sendiri. Pak Erick Thohir juga nge-share juga? Oke, kayaknya bisa ketemu lagi sih ini. Amin. Amin, amin ya Allah. Aduh. Oke, setelah dari Pak Erick Thohir ya, aku dengar-dengar Wisnu ini juga kemarin menang juara terfavorit Kuda Ireng nggak sih? Betul. Iya bener. Mm-mm. Aku lihat sih itu. Aku lihat penampilanmu itu beneran buat orang-orang itu kayak ketawa pecah banget. Pecah serius, pecah. Itu kok bisa sepede itu sih di depan panggung? Karena dalam mendaki itu kan ada beberapa trik ya. Heeh. Kalau saya itu lebih khususnya ketika seorang penonton Heeh. itu kembali mendukung yang pembicaranya. Iya. Nah, jadi ketika kita mendapatkan perhatian dari penonton, Heeh. penonton juga akan memberi perhatian kepada kita. Oh berarti ada kayak timbal balik gitu ya ketika di betul. atas panggung. Terus Ya. terus. Tapi kalau teman-teman saya rata-rata memberikan saran kalau kalian sedang berpidato atau lebih tepatnya kayak Public speaking Public gitu ya di speaking, depan ya. orang-orang gitu ya. Hah? kan orang-orang ada yang namanya demam panggung. Betul, demam panggung sering banget sih. Aku juga gitu. Aku itu kalau di depan panggung itu biasanya sering kayak gemeter, tremor sendiri Iya gitu. itu jelas. Terus cara ngilangin cara Wisnu gimana sih? Obatnya demam panggung itu kata Ha-ha. teman-teman saya Iya. jangan dilihat matanya. Jangan dilihat mata. Terus Para audiensnya itu jangan dilihat, yang dilihat adalah kepalanya. kepalanya malah. Ya. Kenapa kok yang dilihat kepalanya? Karena kan jarak penonton Heeh. sama pembicara itu kan ada jarak jauh ya. Oh ya, jarak jauh. Jadi penonton yang kita lihat kepalanya, dia akan merasa, oh dia memperhatikan saya, padahal nggak diperhatiin. Padahal nggak diperhatiin. Oke, ini lihat ya, ini dengerin para penonton. Dai-dai yang lihat sampean semua itu nggak lihat sampean, itu lihat kepala sampean. Siapa tahu di kepala saya ada uban itu. Ada uban. Berarti sama kayak PHP dong nggak ngeliatin Iya, itu ya. PHP. PHP berarti itu. Oke. Hmm. Walah. Saya lagi lebih kasihannya tuh ke anak perempuan kalau pas lagi saya liatin. Kenapa tuh? Itu Kasihan. ketawa-ketawa, Mas Wisnu. Terus Padahal saya nggak ngerapin ngeliat dia sih sebenarnya. kepedean berarti ya anak perempuan. Ingat santri putri, ingat ini, catet Anda kepedean. Ngeliat juga kayaknya nggak ada yang mau sama saya. Nggak ada yang mau sama saya. Tapi kemarin tepuk tangannya meriah dari cewek. Kayaknya banyak yang mau Wisnu. Jauh jangan, nggak boleh. Oh siap. Keamanan memantau. Keamanan memantau. Video ini juga dilihat oleh Keamanan. keamanan. Aduh. Mohon maaf Bapak keamanan, mohon maaf. Tolong di skip aja bagian ini.
Ustadz Rohim. Ustadz Rohim. Oke, tapi emang cara kamu berdakwah itu beneran kayak nunjukin kalau Islam itu agama yang mudah sih. Iya. Karena kan kamu nunjuknya pakai happy kan, sering buat orang ketawa dan sebagainya, nggak yang kayak maju, takbir, takbir, kan enggak kan ya? Iya. Kenapa? Tapi dengan cara kayak gitu pasti banyak orang yang lebih masuk sih. Soalnya kan penyebaran agama Islam itu kan berbeda-beda dan Iya. tergantung zaman dan kondisi negara tersebut. Kondisi masyarakatnya juga kan masuk. Terus Kalau zaman dulu Islam menyebarkan agamanya dengan berperang, nah, ada perang-perangnya. barat. Nah, tapi seiring berkembangnya zaman, Iya. akhirnya ada beberapa agama yang masih melakukan cara tersebut. Peperangan. Ada juga dengan cara yang lebih lembut. Lebih lembut. Seperti contohnya kan Wali Songo dengan Iya, kearifan benar. lokalnya, dan saya dengan ke plus 62-nya. Plus 62? Iya. Loh, kenapa kok bisa sebut plus 62? Bagi Wisnu kenapa coba? Ayo. Soalnya warga Indonesia ini random-random. Random. Apalagi para santri. Iya, aku pernah sih. Aku pernah dengar katanya Indonesia itu disebut sebagai WKWK Land, iya nggak? Nah, iya itu. Disebut WKWK Land saking randomnya orang Indonesia Saking ya. randomnya. Berarti kalau random harus dibalas dengan Kerandoman. kerandoman. Karena kalau random dibalas serius nggak masuk ya. Nggak masuk. Betul banget. Soalnya kan nanti itu kayak positif, negatif, jadi negatif. Berarti Soalnya. negatif. Kalau negatif ketemu negatif? Jadi positif. Aduh. Itu beda. Beda. Ini rumus matematika. Ini matematika atau fisika? Matematika. Matematika. Jangan disamakan. Jangan disamakan. Bedakan Siap. realitas dengan matematika ya, teman-teman semua. Oke, siap. Tapi ada nggak pesan buat seluruh pendai yang berdakwah di Indonesia itu ada nggak dari Mas Wisnu? Sebarkanlah agama Islam dengan caramu sendiri dan dengan kearifan lokal. Oke. Buatlah agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jangan membuat agama Islam itu kaku. Buatlah agama Islam itu dengan lentur tetapi tetap tegas. Asik. Itu. Bisa juga ya Mas Wisnu ya? Kata-kata hari ini juga itu kepada dai-dai. Bisa dicatat ya? Bisa Oke. Aduh. Aduh. Oke. Kenapa dai itu harus viral Mas Wisnu? Karena kan seorang dai juga mempertahankan agama Islam ya. Dan rata-rata seorang dai juga berasal dari yang namanya santri. Dan juga santri itu tujuannya dibekali ilmu agama. Iya. Dan bahkan kan juga ada nih hadis Nabi yang mengatakan kalau para ulama adalah penerusnya seorang nabi. Para ulama penerusnya seorang nabi. Karena itu seorang dai harus viral. Agar bisa menyebarnya agama Islam. Kalau Mas Wisnu mau viral nggak? Jangan parah-parah deh kalau viralnya. Kenapa jangan parah-parah? Katanya ulama penerus nabi, jadi harus viral biar agama semakin terluaskan. Kok nggak mau parah-parah viralnya? Tapi soalnya kan saya masih kecil, masih pengen belajar dulu. Masih pengen belajar dulu. Tapi kan kalau misalkan Mas Wisnu itu dari kecil udah viral, gedenya makin viral dong. Aduh, nggak tahu deh. Nggak tahu deh. Tapi kalau misalkan nanti ya, kalau besar pengen jadi dai yang kayak siapa sih? Kayak Habib Ja'far atau kayak siapa gitu? Kalau ke Habib, saya lebih kesuka Habib Jindan. Kalau Habib Ustadz Jindan. dan kelucuannya, Ustadz Abdul Somad. Oh gitu. Kalau Habib Jindan kenapa? Habib Jindan karena kelembutannya. Kelembutannya. Oke, berarti kalau dari Ustadz Abdul Somad suka kelucuannya. Contoh hal yang didapat dari Ustadz Abdul Somad apa sih? Kan Ustadz Abdul Somad kan kayak pernah juga datang ke Tebu Ireng kan gitu. Hal yang kamu ingat dari Ustadz Abdul Somad itu apa sih? Ketika beliau pernah dakwah, yang para jamaahnya itu bertanya tentang santet. Iya. Karena jamaah juga kan ada yang pernah bertanya tentang ilmu santet, apakah itu benar apa enggak. Betul. Nah, akhirnya Ustadz Abdul Somad itu menantang kepada seluruh dukun yang ada di Indonesia untuk menyantet beliau. Wah, serius? Berarti Ustadz Abdul Somad pernah menantang seluruh dukun? Oke. Kayak ibaratnya
Ustadz Abdul Somad di bawah, senggol dong. Waduh, senggol dong. Pakai gini gak? Tatak. Tatak. Ada Ustadz Abdul Somad. Berarti Brand Ustadz Abdul Somad itu udah kayak berani banget ya untuk melawan mereka yang suka pakai ilmu hitam. Kalau nanti kamu besar nanti, pengen nggak seberani itu? Aduh, saya jangan. Saya jangan. Nggak berani seberani itu. Nggak berani. Lebih baik main aman. Tiba-tiba lagi ngaji. Saya jangan. Tapi kan katanya tebu ireng anti santet. Biar anti santet. Tapi kalau santrinya kayak saya, boro-boro disantet. Iya. Didatengin kakak kelas aja udah kicik-kiprit, udah ampun suhu. Ampun suhu. Jadi sound sekarang itu. Ampun pu sepuh. Pu, sepuh, ajarin dong Pu. Jangan sakiti aku Pu. Sampai ke inti bumi ya, itu merendahnya ya. Merendah untuk mendelosor. Merendah untuk mendelosor. Siap, siap. Terus tapi Mas Wisnu sendiri ya, Mas Wisnu ya. Hubungannya antara dai sama sukanya Mas Wisnu sama kameramen. Iya. Itu bisa disatukan nggak menurut Mas Wisnu? Bisa. Karena Jadi kan apa? sekarang juga ada yang namanya media internet. Media internet, bener? Ya, Media media sosial internet. gitu ya? Itu juga bisa menjadi peluang pekerjaan di masa depan Mm-mm. dan juga sebagai peluang dakwah di masa depan. Contohnya seperti apa? Ya seperti ustadz-ustadz yang dakwah online, yang pengajian online. Iya, benar-benar. Bahkan TV-TV yang membuka pengajian seperti Mama Dede itu juga termasuk penyebaran Islam loh. Penyebaran Islam dan emang sih apa namanya kayak penyebaran Islam di internet kan kayak random banget ya. Aku itu pernah ya nemu ada tetangga itu akhirnya ngomong ke aku, kok Islam sekeras ini sih? Itu kan karena penyebaran di internet yang semakin masif, semakin banyak gitu gak sih? Makanya perlu loh orang-orang kayak Mas Wisnu dari Kuda Ireng ya kan ya, dari Kuda Ireng untuk mendakwahkan ini loh dari Tebu Ireng seperti ini biar orang-orang yang dakwahnya itu kurang bener dibenarkan sama Kuda Ireng. Asik, tos dulu bos. Siap. Oke, Mas Wisnu. Kayaknya kita udah ngobrol panjang lebar ya dari awal sampai akhir ya. Ada nggak pesan buat penonton? Pesan buat penonton. Mungkin sebelum pesan mau diminum dulu tehnya. Oke, pesan buat penonton silakan. Haus ini sebenarnya. Haus sebenarnya dari tadi ya. Saya peka loh. Saya kan tapi ngeliat juga. Aduh. Oke, coba pesan buat penonton apa coba? Jadilah ombak. Kenapa jadi ombak? Karena ombak itu akan berpengaruh Oke, pada ketinggiannya masing-masing. siap. Seperti kata-katanya Pak Erick Thohir, Iya. kita janganlah menjadi gelembung, tapi jadilah ombak. Karena kalau gelembung itu kan tidak sangat bermakna gitu. Cuma sekedar Hanya pecah sekedar gitu. tes. Gitu ya. Nah, kalau gelombang itu kan menjalan Mm-mm. dari jauh, Terus, makin besar, terus. hancur kotanya. Wah, hancur kotanya. Tsunami namanya. Oke guys, jadi itu dari awal sampai akhir Mas Wisnu itu nggak cuma terkenal sama caranya dia berdakwah dan lain sebagainya, kelucuannya, tapi Mas Wisnu juga punya sisi positif yang bisa dicontoh oleh para penonton di rumah. Oke, dari saya kurang lebih mohon maaf. Saya Seni Fajar Arif. Dan saya Muhammad Wisnu Nuistomo. Pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Siap.